أشوف أمانة بجامعة طيب طيب أنا بنحبك خلاص خلاص. Papa ketemu Mama tak jumpa. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Tapi ya dibalik semua kebahagiaan yang harusnya kita rasain bersama, ada realita pahit yang harus kita hadapi. Ya jujur aja ini speechless, nggak kebayang gimana Idul Fitri yang harusnya jadi momen penuh kebahagiaan berubah jadi tragedi buat saudara kita di Palestina. Saya nggak tahu harus ngomong apa ya, cuman kebayang orang-orang sholat di antara puing-puing masjid yang hancur. Jadi ini tuh reminder buat kita juga bahwa mereka berusaha tetap menjalankan ibadah walaupun kondisinya itu nggak manusiawi. Bayangin aja kamu bangun pagi, terus udah pakai baju terbaik, tapi bukan untuk ke masjid, tapi untuk berdoa di reruntuhan rumah sendiri. Mind blowing dan heartbreaking sekaligus. Kita sering kali nganggap ibadah itu kan sebagai rutinitas ya. Tapi di sana ibadah itu bisa jadi adalah bentuk perlawanan. Mereka nunjukin bahwa meskipun fisik mereka hancur, semangat dan iman mereka tetap utuh. Situasi kayak gini udah jadi hal biasa di sana. Setiap hari mereka harus berhadapan dengan kenyataan pahit dari konflik yang berkepanjangan. Masjid-masjid yang dulunya megah, sekarang udah tinggal puing-puing. Tapi meskipun dalam keadaan seperti itu, semangat mereka untuk beribadah tetap berkobar. Ini saya pernah baca ada seorang ibu-ibu yang setiap pagi tuh pergi ke tempat puing-puing masjid yang hancur. Terus dia bilang, di sini ini tempat suci dulunya. Ya, saya akan tetap berdoa di sini. Itu nunjukin banget ya betapa kuat dan imannya ibu itu. Nggak kebayang ya kita berada di posisi yang seperti itu. Sulit banget hidup di tengah ketidakpastian dan ketakutan. Anak-anak yang harusnya main terus belajar malah harus bersembunyi dari suara ledakan. Tapi hebatnya di tengah semua itu mereka tetap berusaha untuk menemukan kebahagiaan dalam hal kecil. Kita di sini di tempat yang lebih aman, yang seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari, kadang suka lupa bersyukur ya, mengeluh tentang hal-hal kecil yang sebenarnya nggak ada artinya. Kita bisa beribadah dengan tenang, tanpa harus khawatir akan keselamatan diri kan. Nikmat mana yang kau dustakan? Sementara di Palestina, mereka harus berjuang untuk mendapatkan hak dasar mereka, termasuk hak untuk beribadah. Ini pelajaran berharga bagi kita harusnya, untuk nggak pernah meremehkan apa yang kita miliki. فقدنا أحبابنا، فقدنا أولادنا، فقدنا حياتنا، فقدنا مستقبلنا، فقدنا طلابنا، فقدنا مدارسنا، فقدنا مؤسساتنا، كل حاجة فقدنا، مش شيء. بيوتنا فقدناها. Ada warga Gaza yang curhat, ini Idul Fitri paling menyedihkan, bukan cuma karena perang, tapi karena dia kehilangan 20 anggota keluarganya. 20 orang bro. Kebayang gak sih 20 nyawa yang dulunya bareng-bareng, sekarang cuma tinggal kenangan aja. Dan ini bukan cuma angka ya, ini nyawa, ini cerita, ini hidup yang tiba-tiba hilang aja. Gimana ya ini tuh, setelah gencatan senjata yang disepakati kan, Januari 2025 itu, terus tiba-tiba Israel nyerang lagi, ngegas lagi. Parah banget, bayangin aja, akses makanan, bahan bakar, bantuan kemanusiaan untuk Gaza hilang semua. Selama 4 minggu terakhir ini mereka benar-benar terblokir total. Ini bukan cuma soal perang senjata, tapi juga soal kelaparan. Orang-orang di sana literally berjuang untuk tetap hidup sehari-hari. Coba kamu bayangin deh, seminggu aja nggak bisa beli makan, terus akses air bersih juga dibatasi. Mereka itu udah ngejalanin kayak gitu sebulan lebih. Stok makanan di Gaza juga hampir habis. Laporan dari World Food Program bilang kalau mereka cuma punya sisa 5 hari pasokan tepung dan 2 minggu untuk kebutuhan makanan lainnya. Gila kan? Kondisi di sana tuh makin parah. Banyak rumah yang hancur kan karena serangan udara juga. And in Gaza's rubble, the prospect of a pause in fighting feels as far away as ever. Dan lebih dari 2 juta orang di Gaza butuh tempat tinggal. Organisasi kemanusiaan juga udah bilang kan kalau mereka kesulitan untuk mendistribusikan bantuan karena blokade yang ketat dan serangan udara yang berlanjut terus. Dan yang lebih bikin miris itu ini bisa jadi krisis kelaparan yang lebih parah malah. Has worsened following Israel's blockade of aid
entering the territory on March 2nd. Bahkan orang yang sebelumnya dapat bantuan sekarang malah terpaksa untuk bertahan hidup tanpa akses ke makanan dan air bersih. Situasi ini juga udah bikin khawatiran akan kembalinya malnutrisi dan kelaparan di wilayah itu. Internasional juga udah mulai bereaksi, banyak organisasi dan negara-negara Arab yang mengecam tindakan Israel yang menghentikan bantuan kemanusiaan. Mereka bilang ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Israel sendiri mengklaim kalau langkah ini diambil untuk menekan Hamas agar mau terima syarat-syarat gencatan senjata yang lebih ketat. Tapi ya apapun alasannya, klaim Israel nggak sebanding ya dengan nilai kemanusiaan yang dihancurkan dan diabaikan. Setiap tindakan yang mengorbankan nyawa dan kesejahteraan manusia nggak bisa dibenarkan, terlepas dari konteks politik yang ada. Dan ini yang paling nyesek, Gaza sekarang tuh udah hampir rata sama tanah. 90% penduduknya harus ngungsi. Itu artinya hampir semuanya ya di sana nggak punya rumah lagi. Dan sekarang kita ngomongin bukan soal perang aja, tapi tentang hidup yang literally nggak ada harapan lagi. Dan mereka masih harus survive di tengah situasi ini. Kebayang nggak kalau kalian ada di posisi mereka? Ya sekarang setelah ini kamu ngerasa apa? Saya yakin sih dari kita pasti ngerasa marah, sedih, nggak terima, bahkan mungkin hopeless. Tapi yang paling penting yang bisa kita lakuin ya nggak hanya diem aja ya, tetap harus kasih suara, kasih dukungan, bantu sebisa mungkin. Sekecil apapun, suara kita tetap berharga. Saya pengen dengar pendapat kalian. Apakah ini masih ada harapan? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai netizen untuk bantu mereka? Drop your thought, kasih like kalau video ini bikin kamu sadar sesuatu, share ke teman kalian biar makin banyak yang peduli. Let's make this discussion bigger, karena Palestina bukan sekedar berita, tapi tentang kemanusiaan. Stay safe, stay aware. I'll see you on the next one. Assalamualaikum.